Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Irfan Wesi sebagaimana biasa bersama dengan Cak Ovi atau Gus Rofiq Mukhlis, leader daripada Nahdien United. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ini kali ini pemirsa semua ada isu yang lebih hot nih Gus. Jadi anggaplah sekarang ini saya ini sama Gus Rofiq lagi di kursi panas nih, untuk kita cecar pertanyaan ini, yaitu isu yang lagi heboh. Terakhir, bagaimana Ibu Khofifah menilai duet dari Prabowo dan juga Gibran, tua muda, seperti apa Ibu menilai? Ya, saya mencoba mengambil personifikasi, Rasulullah Muhammad SAW. Ada sahabat yang kemudian menjadi sahabat Rasulullah, itu yang senior, itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Tapi ada yang milenial, itu Sayyidina Ali radhiyallahu an. Jadi komposisi antara yang senior dengan yang junior. Bagus. Boleh. Oke, yaitu tanpa mengurangi rasa hormat kita sama beliau, Ibu Khofifah Indar Parawangsa, ketua daripada Muslimat, ya, sebuah banom di NU, yang beliau mengatakan statementnya, kalau nggak salah, tolong diralat kalau salah, kurang lebihnya bahwa Prabowo itu diklaim atau dinisbatkan disamakan seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, terus Gibran, koreksi juga kalau salah, intinya seperti Sayyidina Ali, kan gitu. Padahal kan kita tahu Gus, bagaimana Sayyidina Abu Bakar itu ketika itu membebaskan budak, yaitu Bilal bin Rabah, dari siksaan culikan daripada Umayyah. Dicambuk segala macam sampai bilang ahadun ahad, akhirnya dibebaskan dari sandraan itu, dari culikan itu, dari apa perbudakan itulah, dikasih batu besar di atas perutnya Bilal bin Rabah. Abu Bakar seorang yang lembut, seorang yang tidak tegaan, ya, jadi rasa sense of kemanusiaannya itu sangat tinggi. Itu akhirnya membebaskan dengan nilai uang yang tidak sedikit kala itu, ketika membebaskan Bilal bin Rabah. Itu yang saya pahami Gus. Nanti Gus yang ngembangkan seorang Abu Bakar As-Siddiq, maka bahkan digelari nama belakangnya As-Siddiq, yaitu orang yang bisa dipercaya karena bisa membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi, membenarkan kenabian Nabi dan lain sebagainya. Khususnya awal Nabi menerima wahyu di Gua Hira, beliau membenarkan. As-Siddiq seorang yang sholatnya keren, seorang yang luar biasa. Kalau sekarang itu mungkin bapak para sufi, itu adalah beliau, sampai dijuluki, dikasih gelar As-Siddiq. As-Siddiq itu Gus. Jujur, orang paling jujur. Betul. Kedua, Sayyidina Ali ini nanti. Ini pertanyaan isu kedua nanti Gus. Kita intinya kan menyamakan Gibran dengan Sayyidina Ali yang gitu. Waduh, Sayyidina Ali menantunya Kanjeng Nabi Gus. Ya, menantu sepupu, ya, bahkan pernah menggantikan tempat tidurnya Nabi ketika Nabi mau dibunuh. Itu taruhannya nyawa luar biasa Gus. Track recordnya jelas, luar biasa. Bahkan dijuluki sebagai pintunya ilmu. Nabi itu kan kotanya itu adalah pintunya ilmu. Berarti kan jenius Gus. Jenius segala macam, bisa menjawab pertanyaan pendeta-pendeta Yahudi, pendeta-pendeta Nasrani. Orang-orang Nasrani dan Yahudi ketika itu para pendeta-pendetanya itu mengakui kejeniusan daripada Sayyidina Ali Karmallah wajah yang luar biasa, nggak bisa kita lakukan keilmuannya. Nah, menurut Gus Rofiq di meja panas ini, kira-kira apakah layak atau berlebihankah seorang ibu kita, Ibu Khofifah Indar Parawangsa, tanpa mengurangi rasa hormat kita? Monggo Gus. Iya, jadi begini, terima kasih, pertanyaannya sangat luar biasa ini. Irfan Wesi, Kang Irfan Wesi, ya. Masya Allah, sehat ya? Iya, sehat Gus. Ya, memang viral di grup santri ini Gus Dur itu. Saya juga mendapatkan, ada pribadi dari Kiai juga saya dapatkan, seorang Bu Khofifah. Saya nggak ngerti ya, akhir-akhir ini Bu Khofifah ini tidak seperti dulu gitu.
Padahal beliau ini kan kader Gus Dur, santrinya Gus Dur, orang yang dipercaya oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid waktu itu. Dan dia bersahabat dengan Prof Mahfud gitu kan. Nah, ada apa ini? Kok belanya kok sampai berlebihan gitu. Yang katanya orang Jawa Timur Kediri itu alay. Sesuatu yang dilebihkan itu tidak baik. Justru itu akan merugikan capres yang didukung dan cawapres dan merugikan Bu Khofifah sendiri gitu. Akhirnya kan judulnya statement Bu Khofifah itu dikasih judul ngawur kan itu kan. Jadi saya menyayangkan betul, nggak harusnya Bu Khofifah itu membandingkan Abu Bakar As-Siddiq. Wah, beliau ini nggak ada perbandingannya, tokoh sekaliber apapun yang ada, apalagi sekelas Pak Prabowo. Nah, kalau kita tarik di dalam syariat tentang bagaimana amaliyah, bagaimana ibadah dalam kehidupan sehari-hari, ya pasti tambah jauh. Apalagi perilaku. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini kan nggak pernah dipecat kan oleh pimpinan, apalagi dipecat oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berbanding terbalik gitu loh. Terus Sayyidina Ali dibandingkan sama astagfirullah. Gibran itu siapa? Gibran itu kalau bukan anak Pak Jokowi, dia bukan siapa-siapa mas. Malah masih lebih bermanfaatan jenengan gitu kan. Loh ini serius. Nah harusnya kemarin debat kan kayak begitu kan perilakunya. Maaf Gus, jenengan ngomong Mas Gibran seperti itu dan kaitannya perilaku. Sayyidina Ali kan pernah berjalan Gus. Ada seorang tua Yahudi nggak mau menyalip gitu Gus. Anak orang tua seperti itu Gus. Saya mungkin bisa dielaborasi. Nah ya makanya Bu Khofifah ini lihatnya dari kacamata apa gitu. Kacamata kuda atau kacamata jangan. Enggak, makanya apa gitu. Ya nggak tahu, Bu Khofifah kan punya kepentingan kan. Jadi Bu Khofifah ini menurut saya tidak seperti kiai-kiai yang menjadi santri Gus Dur kan itu kan. Kalau kita ini menjadi santri Gus Dur, ya minimal mempraktekkan ajaran-ajaran perjuangan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Oke lah, kita menghormati, menghargai Bu Khofifah karena memilih 02. Cuman kan ini saya banyak di WA para habaib, para kiai, Bu Khofifah kok sampai seperti itu gitu loh. Kok membandingannya kok tinggi banget gitu loh. Apa Pak Prabowo ini ahli puasa Senin Kemis atau saya sholat sunnah, wis saya nggak bahas tentang ibadah deh. Dalam kehidupan sehari-hari, kebijakan politiknya dan lain-lainnya ini kan sangat jauh. Apalagi Gibran kemarin bagaimana tata keramanya kan nggak ada. Dia tidak menjaga bagaimana adab, bagaimana akhlak, bagaimana kultur. Nah, kultur Jawa itu kan jadi kalau memang santun bener-bener ya gitu. Bukan ketika ketemu Prof Mahfud cium tangan, merunduk, tapi niatnya mau melecehkan. Kan nggak perlu jawab sampai gini-gini tuh. Nah, kecuali secara komedi atau memang hiburan panggung ini kan temanya untuk. Iya, kami sangat menyayangkan betul apa yang dilakukan Bu Khofifah akhir-akhir ini ya. Ya itulah pilihan politik dia karena mungkin Bu Khofifah kepingin nyalon gubernur Jawa Timur, butuh rekom dari Pak Prabowo Gerindra kan itu kan. Sehingga yang katanya orang itu saya sebenarnya malu ya untuk menyampaikan karena bagaimanapun Bu Khofifah adalah gubernur saya. Jawa Timur. Bu Khofifah itu pernah ke restoran saya Rawon Bidadari pernah 2 kali. Iya saya pernah lihat itu. Ya. Bu Khofifah juga pernah membeli produk-produk UMKM kan gitu kan. Cuman kan saya sebagai bentuk cinta, sayang, hormat, saya harus bersuara di sini. Saya harus mengkritik. Ngono ya ngono, tapi ojo ngono. Tor ini gigi mongso kan, Gus. Napa niku gigi mongso itu? Ya intinya sesuatu yang keburu-buru untuk menisbatkan atau iya, gitu loh. Nanti akhirnya jadi bahan ketawaan. Karena gini loh. Bu Khofifah itu seburu-buru Bu Khofifah dia ini kan ketua umum muslimat apalagi 4 periode harusnya intelektualnya dipakai di momentum pilpres ini bukan mendukung membabi buta itu loh. Saya ini ngapunten mas, saya ini tidak sekolah tinggi, saya ini cuman bakul rawon, saya ini cuman pedagang pedagang ya yang membutuhkan saya harus jualan nasi dulu baru saya dapat rezeki. Tetapi kan Allah ngasih kita
ilmu. Allah ngasih kita pengetahuan. Maka manfaatkan betul ilmu dan pengetahuan serta pengalaman itu. Terutama dalam hal pilpres ini. Masa sih nggak bisa melihat gitu kan? Bagaimana rekam jejak 02, bagaimana rekam jejak 01, bagaimana rekam jejak 03 itu. Tapi ya sudah lah Mas, Wong Khofifah memang wis anjene ditakdir Allah. Yo koyok ngene gitu loh. Saya jujur aja kaget. Biasanya beliau itu intelektual. Biasanya beliau itu idealis. Tapi akhir-akhir ini saya melihat gimana gitu loh. Ya tapi karena ini negara demokrasi ya saya menghormati. Tapi saya tetap mengkritik. Jangan lakukan lagi menyamakan sahabat-sahabat Rasulullah dengan termasuk misalnya ada orang Pak Ganjar, pendukungnya Pak Ganjar menyamakan. Jangan ya Allah, sahabat Nabi ini Masya Allah perjuangannya nggak ada apa-apanya ini orang-orang ini. Aduh, ya Allah. Gibran itu Pak lahir itu sudah kaya, procot, nyalon wali kota, dia juga dipermudah karena punya bapak sebagai seorang presiden. Kalau bukan karena Bu Megawati dan keluarga besar PDIP, nggak mungkin lah dia bisa jadi wali kota dan kok disamakan Sayyidina Ali. Bagaimana proses di Mahkamah Konstitusi kan memang bermasalah. Ada kata-kata itu pelanggaran etika berat. Nah, berat itu. Kenapa saya katakan masalah? Paman Usman kan akhirnya diberhentikan sebagai ketua MK. Ya, itu berarti ini kan ada masalah ini keputusan ini gitu. Makanya sesuatu yang diawali dengan masalah pasti akan banyak masalah demi masalah. Betul. Termasuk masalah capresnya, cawapresnya, tim suksesnya sering melakukan blunder-blunder itu. Maaf Gus bilang masalah demi masalah. Kalau ada biasa dulu ada sebuah adagium atau istilah satu kebohongan akan melahirkan kebohongan yang lain. Masalah satu melahirkan masalah yang lain. Iya, karena memang diawali dengan seperti itu kan. Pasangan yang asalnya kader, dia pidato. Jangan lupa nanti pilih PDI Perjuangan dan coblos calon presiden Ganjar. Berubah seperti itu. Jadi ini bukan pendidikan politik yang baik. Nah, sementara Gus Rofi bilang atau Cak Ovi bilang tentang Gibran yang seperti itu karena fasilitas orang tuanya. Sebenarnya waktu kita ketahui ketika Nabi wafat, kenapa Sayyidina Ali yang notabene sebagai mertua dan sebagai menantu dan sebagai Nabi, kenapa tidak dikasih legasi sebagai khalifah pertama? Itulah. Nggak ada nepotisme, padahal jelas cerdasnya, jelas sufinya. Nah, bahkan ketika mau orang sudah kalah diludahi muka beliau nggak jadi membabat, khawatirnya terbawa emosi ketika membunuhnya. Nah, ya itu. Nggak ada legasi untuk nepotisme dalam tanda kutip tadi atau paman. Betul. Paman apa? Makanya dulu kita disuruh bertempur. Bahkan kasarannya bermusuhan. Sampean kan sudah dapat nih rekamannya Pak Jokowi waktu debat. Bagaimana ketika waktu nyerang Pak Prabowo. Oh ya, jangan artinya 2 periode kita disuruh bertempur, bertarung sama Pak Prabowo. Terus sekarang kita disuruh mendukung. Jadi yang berubah ini siapa? Saya apa Pak Jokowi kan itu. Gitu loh Mas. Nah, jeleknya Pak Jokowi itu harusnya kan memaksa terlalu memaksakan diri dan menurut orang kultur Jawa kasar, mainnya itu kasar gitu loh. Sampai mendorong anaknya yang katanya Pak Jokowi sendiri dia belum berpengalaman, dia masih 2 tahun. Tapi ya sudahlah. Wes karena ini sudah selesai, saya hanya mengkritik dan mengingatkan kepada Bu Khofifah untuk jangan diulangi lagi. Ngono ya ngono, tapi ojo. Silakan ditutup aja deh. Oh gitu. Ditutup nanti duwowo ini nanti. Oh iya. Luar biasa. Tendangan-tendangan lambung, tendangan sudut daripada Cak Ovi untuk memotret politik yang lagi viral sekarang, khususnya Ibu Khofifah statementnya tentang menyamakan Prabowo sebagai Sayyidina Abu Bakar dan Gibran sebagai Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Likuli makomin makolun. Setiap tempat itu ada perkataannya. Walikuli makomin makolun, dan setiap tempat ada perkataan. Intinya setiap tempat ada perkataannya, setiap perkataan ada tempatnya. Likuli makomin makolun, walikuli makolin makom. Salam dari Main Mata Cak Ovi. Subscribe, like, and comment.